like, share, dan subbreaker. Tonton sampai habis. 1, 2, 3. Alumni bicara. Alumni bicara. Hari malam ini saya menggantikan Karni Ilyas yang sebelumnya. Jadi welcome, selamat datang pada narasumber. Malam ini saya undang karena ada gaung yang begitu besar dari Kapoltek. Kalau nggak salah tanggal 21 ya di 4 Point. Mungkin narasumber bisa memperkenalkan diri dari Dinda, silakan. Perkenalkan kanda-kanda, namaku Amar, saya angkatan 99, tahun 99 masuk di Poltek, jurusan Teknik Sipil. Kenalkan, nama saya Saribudin, saya jurusan Elektro Listrik 92. 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya Uki, nama kampus Uki. Nama kampus. Kalau nama lengkap M. Sukri Sopamena. Saya masuk di Politeknik angkatan 96, tahun 96, jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia. Politeknik Negeri Ujung Pandang. 96. 96. Dinda? Saya Ica, angkatan 2011 di Teknik Kimia. 2011. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iskandar, Muhammad Iskandar Sabang, di Politeknik masuk tahun 96 bersama dengan nenek Uki. Jadi kalau nggak salah di 96 ada itu ya, Jika. Iya, kami di 99. Itu apa tuh? Jika itu apa? Lagu atau apa? Ya, jika dapat proyek alhamdulillah, jika tidak. Oh gitu. Dan dia udah ada yang dalam bentuk CV ya. Saya dengarnya seperti itu. Atau aja. Oke. Saya panggil Dinda aja ya. Dinda. Kebetulan saya 91 di mesin. Iya, Mbak. Siap. Jadi malam ini kita santai saja. Saya cuma mau indikan bahwa ini gaung yang kita akan besarkan di tanggal 21 bertempat di 4 Point. Dinda ini kan salah satu di pengurus semua ya. Jadi ada pengurus, mungkin divisi-divisinya saya belum tahu, nanti bisa kita indikan. Karena malam ini saya mau tahu sebenarnya mau kemana sih? Mau kemana kita ini? Ikatan ini mau kemana? Judulnya mungkin seperti itu yang saya mau indikan. Jadi mungkin ada yang bisa sampaikan, atau yang 96 lah yang bisa awalnya seperti apa. Karena dulu kalau nggak salah sekjen ya sebelumnya. Siap. Jadi mungkin bisa ini sebelumnya seperti apa Ya. pengurusnya waktu itu. Terus yang ini mau kemana nih sekarang nih? Mau kemana dia? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara IKPNUP, Iya. jadi kalau di Politeknik kan kita tahu sendiri bahwa di Politeknik ada IK jurusan, ada IK jurusan Teknik Mesin, Kimia, Sipil, Elektro, AN dengan AK. Nah, untuk menghimpun semuanya itu ada satu induk yang namanya IKPNUP. Iya. Nah, yang menariknya adalah begini, orang rata-rata ya ikatan alumni gitu kan. Nah, di sini kita punya IK ini namanya ikatan kekeluargaan sebenarnya. Iya. Nah, yang menariknya ada kalimat kekeluargaan, ada kata kekeluargaan. Di situ yang menariknya, artinya bahwa ya luar biasa. Artinya yang teman-teman sebelumnya yang pada saat pembahasan ADRT membentuk nama IK ini, kekeluargaan ini kan berarti ya hubungan kekeluargaan yang harapannya sih seperti gitu. Dan insya Allah kita akan seperti gitu, gitu kan. Nah, posisi IK, kalau posisi IK dari kepengurusan saya dan insya Allah juga kepengurusan selanjutnya, ya tetap bagaimana IKPNUP ini kan tidak punya masa. Kita kan sudah tahu tidak punya masa. Bapak dari IK AK gitu kan ya. Iya. Ibu dari IK Teknik Kimia, IK Teknik Elektro, IK Sipil, saya IK Teknik Kimia. Udah ibu ya, udah ibu. Ah, Udah ibu. nah,
adik. Oh, ada. Ibu Dula gitu kan. Nah, Bapak dari IKA Teknik Mesin. Ya, Nah, saya mesin 91. dari IKA jurusan harapannya adalah mensupport IKA PNUP sebenarnya. Supaya IKA PNUP ini kan gaungnya lebih besar. Iya. Karena selama ini kan yang berdiri sendiri kan independen IKA jurusan sebenarnya. IKA sipil berdiri sendiri, IKA mesin berdiri sendiri, IKA AN, AK, kan elektro dengan kimia berdiri sendiri. Sehingga induknya ini tidak ada yang menjadi gaung yang lebih besar. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Kanda Rais gitu kan, apalagi ada podcast sebagai media untuk IKA PNUP, harapannya adalah IKA jurusan bisa kita ini menjadi pemersatu buat kita semuanya gitu kan ya. Pemersatu supaya ternyata IKA jurusan harus mensupport, tidak hanya berdiri sendiri, mensupport IKA PNUP gitu. Jadi seperti itu Pak Hos, ya kan penjelasannya. Harapannya sih seperti itu. Harapannya Dengan berdirinya IKA PNUP, saya kira IKA PNUP ini bisa menjadi menjembatani antara mahasiswa, dosen dan alumni. Ini kan 3 sebenarnya. Iya. Mahasiswa, sinerginya dosen, ya. sinerginya Sinerginya. kan Makanya disitu. saya setahu saya untuk kepengurusan ini dia punya tema kemarin Ya. waktu Munas itu solid dan sinergi ya. Seperti gitu. Jadi dosen, hubungan antara dosen, mahasiswa dengan alumni itu yang harus kita. Yang saya salut sebenarnya di IKA Poltek itu Ya, jarang terjadi di tempat lain. ya, Salah satunya dia kekeluargaannya. Dan itu benar-benar terjalin karena hampir 50% setahu saya ya. dapat jodohnya tuh di situ. Jadi kakaknya dikasih. Ya. Kekeluarganya udah dapat. Bagus kalau dikembangkan ini dan ditumbuhkan terus. Itulah ikatan kekeluargaan. Dan di tempat lain nggak ada itu. Bisa kita ini kan. Loh, nggak. Ikatan kekeluargaan seperti itu. Nah, sekarang ini kan kepengurusan yang sekarang nih. 2020 sampai 2024. Nah, bisa disampaikan saat ini tadi itu mau kemana sih yang sekarang ini 2024? Ya. Karena tahun yang kemarin itu setahu saya sempat ada juga di situ dia mau ngerubah sebenarnya. Dia mau ngerubah itu militan ke milenial. Ya. Makanya pada saat pelantikan itu dia buat Sugar Day. Ya. Buat Sugar Day. Nah, pengurusan sekarang ini seperti apa sih gitu loh. Mungkin Dinda bisa jelasin divisi apa sebelumnya? Untuk di kepengurusan Pengurusan IKA ini kebetulan saya di divisi pariwisata kan. Pariwisata. Jadi ini mungkin pertama kali saya bergabung dengan IKA Politeknik, walaupun sudah lama selesai, baru dipanggil untuk masuk ke sini. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik sekali sama tagline yang diambil itu solid dan sinergi. Ya. Jadi saya harapkan dengan kita bergabung di IKA Politeknik, kita bisa betul-betul menjadi keluarga, bisa saling support dalam segala hal, dalam bidang pekerjaan lah, dalam bidang dan hal-hal yang lain. Bisa jadi jembatan untuk silaturahmi antara senior dengan junior, sesama jurusan yang lain. Saya pikir itu karena di pekerjaan kami pun pasti kita akan saling berhubungan dengan segala aspek, segala bidang. Jadi sangat bagus sekali kalau kita betul-betul bisa solid, betul-betul bersinergi untuk mendukung baik kita di bidang pekerjaan, di bidang yang lain. Jadi gini, pariwisata ya. Pariwisata tadi. Kita mau kemana nih? Karena tadi dibilang yang dibawa itu adalah kekeluargaan, jadi pertama mungkin bikin family gathering. Oh, seperti itu. Supaya mencairkan suasana yang tidak akrab bisa jadi lebih akrab, yang akrab bisa saling berjodoh mungkin. Gitu. Jadi dia bisa juga ya, pariwisata masuk kuliner juga ya? Masuk kuliner juga. Masuk juga. Industri pariwisata sekarang tuh yang betul-betul lagi digalakkan sama pemerintah, dan itu tidak Ya, apalagi di Makassar ini kan wisatanya kalau nggak salah emang yang lagi naik itu adalah kuliner. Ya betul. Yang Gitu. jadi andalan. Jadi ada tim media, dia kan bisa ngesut bahwa di Makassar itu selain coto apa sih?
ya kan? Kalau di luar kan orang taunya contoh saja. Mungkin seperti itu ya salah satunya. Kalau Dinda Sarit yang saya tahu ini kan Jepang nih. Ya. Jepang. Jadi sekarang nih divisinya apa di kepengurusan ini? Baru juga. Baru. Saya juga baru kemarin itu di pengurusan lalu masuk di humas kalau salah ya sama ya. Iya. Sekarang masuk di bidang seni dan Kerohanian ya. Seni, olahraga olahraga, dan kerohanian. Mungkin untuk seni, olahraga dan kerohanian itu marilah kita untuk kerohaniannya itu kita harus membangun dulu kan mensalin kepersano itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kita bisa olahraga, ada olahraga biasa mungkin lagi ngetren sekarang kan fun bike itu. Jadi bisa dari fun bike itu bisa kita ngumpul atau jalan santai bersama. Atau bisa ke Jepang naik sepeda. Insya Allah bisa ada jalannya. Bisa. Iya kan. Insya Allah. Sambil wisata. Jadi dua divisi bisa saling kolaborasi. Ya, itu baru sinergi. Iya kan? Nah, yang kita bangun jadi kerohanian ini semua adalah sama bersaudara. Jadi nggak ada lagi suku ras yang beda gitu. Siapapun selagi dia alumni, ya marilah kita sama-sama membangun seperti itu. Jadi sebenarnya kerohanian kan ini tagline-nya juga di Politeknik itu menjadikan manusia yang bertakwa. Setahu saya seperti itu. Jadi mungkin ada nanti sinergi dengan alma mater yang di dalam akademik. Mungkin bisa saja seperti itu. Jadi buat apa? Ya bisa saja nanti bikin lomba anak saleh atau mahasiswa soleh. Betul. Iya. Bisa dibuat. Iya. Jadi kan bisa. Dia kan Jepang nih, tahu Jepang. Dia biasa ngirim ke Jepang. Ya bisa saja 1-2 bulan ke depan mungkin Pengiriman. sudah ada mahasiswa yang Salah ke depannya kan. paling enggak pelatihan dulu untuk modal kerja. Sebenarnya seperti itu. Ya. Karena banyak di Makassar ini itu ke Jepang, tapi kerohaniannya yang belum tersentuh. Jadi mungkin nanti itu salah satu. Nah itu, jadi kan orang bisa tahu bahwa IKA Poltek tuh cakupannya sampai ke sana, kan seperti itu. Kalau Dinda Uki selain di Tiger nih, setahu saya kan ketuanya TOCM. Apa tuh TOCM itu? Promosi di sini lagi nih. Silakan. Tigers Honors Club Makassar. Iya. Jadi kalau saya, alhamdulillah Ketua Umum Kanda Rais mempercayakan saya untuk di Ketua 1. Ketua 1 kalau tidak salah bidangnya itu, karena ini kan sebenarnya struktur-struktur dari kepengurusan sebelumnya di 2016-2020 waktu Kanda Abdillah dengan struktur yang saat ini berubah kalau saya bilang. Makanya maaf kata saya agak nyontek-nyontek sedikit toh. Nah, seperti gitu. Jadi agak berubah, tapi tidak menjadi masalah. Berubah untuk menjadi lebih baik itu yang lebih bagus gitu kan ya. Jadi nyontek sebenarnya nggak masalah. Tidak ada nyontek nggak masalah. masalah. Mungkin tidak ketahuan sebenarnya kan. Ketahuan juga nggak apa-apa. Iya kan? Ketahuan juga nggak apa-apa. Nyontek ketahuan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada ininya. Nggak ada. Iya. Jadi saya dipercayakan untuk jadi ketua 1, dipercayakan oleh ketua umum untuk jadi ketua 1. Ketua 1 itu bidang organisasi dan hubungan antar lembaga. Ya, hubungan antar lembaga. Kemudian dia ada media pusat IKA-nya. Hubungan antar lembaga ya. Hubungan antar lembaga. Makanya tadi termasuk lembaga pemasyarakatan. Tidaklah, mudah-mudahan janganlah kita lembaga pemasyarakatan. Jadi harapannya sih sebenarnya kalau di bidang organisasi hubungan antar lembaga yang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa IKA PNUP akan lebih besar ketika hubungan antara IKA PNUP dengan IKA jurusan itu bagus. Bagus dalam artian seperti selama ini sudah bagus. Cuman bagus dalam artiannya mensupportnya gitu ya, mensupportnya. Artinya kembali lagi tadi ya sinerginya. Contohnya kan mungkin teman-teman semuanya ini kan punya bidang dari
bidang pariwisata, kerohanian dan lain sebagainya. Oke, kita punya program kerja, tapi kan lebih bagus lagi ketika program kerja IKA jurusan yang ada, ya kan, kita gabung, kira-kira kita tahu nih dari IKA Teknik Mesin ada program kerja ini. Nah, ini ketika compile semuanya, kemudian kita buat jadi satu program dari IKPNUP, jadi mendukung. Secara otomatis kan support dari IKA jurusan. Nah, itu hubungan antar lembaga. Harapannya sih seperti itu. Kemudian media pusat IKA ya salah satu ini yang kita ini alhamdulillah ya ketua umum pada saat ini belum dilantik sudah mulai buat podcast gitu kan. Ya. Yang penting artinya apa? ini like, share dan subbreaker. Tonton sampai habis. Iya. Jangan di skip. Jangan di skip iklan. Nah, seperti gitu. Jadi ya mudah-mudahan alumni, teman-teman yang lagi nonton ini ya ayo kita manfaatkan media yang sudah ada disiapkan oleh IKPNUP kepengurusan 2020 sampai 2024. Kita manfaatkan, teman-teman bisa mendapat informasi yang ada di media ini gitu kan ya. Begitu Mas kira-kira. Bidang ketua bidang 1. Ketua satu. Ya. Kalau Dinda Ketua bidang industri kreatif. Ya. industri kreatif masuk di ketua di 6. 6. Iya. Industri kreatif. Nah, ini orang-orangnya harusnya yang aneh nih. Yang agak gila-gila dikit. Ya. Bukan dikit kali ya, besar. Oh iya, kreatif itu kan nggak bisa muncul dari orang-orang yang analisis. Ya. Iya. Oh agak-agak ini dikit. Oh nggak apa-apa. Gimana Dinda? Dengan di bidangnya ini, kira-kira mau kemana sih kita nih? Ya seperti katakan bidang industri kreatif kan harus lebih memanfaatkan kreativitas, keterampilan seperti itu. Bisa jadi kan industri kreatif ini dijadikan ajang kita memberikan lowongan pekerjaan ke orang-orang dengan kreatif kita yang kita buat seperti itu. Entrepreneurship. Ya, jadi luar biasa ya bidang kreatif. Artinya sih sebenarnya kan alumni ini kan sudah punya usaha masing-masing. Iya. Poinnya sih sebenarnya usaha masing-masing didata oleh bidang kreatif begitu kan. Contohnya Kak Gun punya usaha bengkel modifikasi motor gitu kan ya. Nah, ini kan menjadi industri kreatif sebenarnya. Nah, kalau bisa kita promosikan kemudian ini menjadi profit buat Kak Gun untuk pengembangan usaha, ya bisa saja gitu kan ya. Artinya kita memperkenalkan, ini kita punya alumni bisa buat ini modif motor gitu kan, harga bersahabat alumni dan lain sebagainya. Kenapa tidak? IKA ini kan memediasi. Menurut saya kreatif itu sebenarnya bukan sesuatu yang agak-agak sulit. Ya. Mudah sebenarnya, tapi memulainya yang nggak mau. Memulainya yang nggak mau. Nah ini dibutuhkanlah Dinda Ica ini untuk memulai itu. Kalau Dinda Ica senyum saja orang sudah bisa langsung. Kreatif pasti. Langsung keluar ide. Gitu ya. Atau kira-kira nih setelah tahu nih bahwa Dinda Ica nih di bidang itu ya, di bidang industri kreatif itu apa sih proyeknya? Mungkin saja ada proyek-proyek yang udah ada di kepala nih. Iya. Nah, kalau masalah program kerjanya nantilah pada saat terakhir kita. Oh, surprise. Jangan di ini dulu lah, rahasia. Gitu ya. Kalau diungkap di sini nanti saya minta diskon. Bilangnya lagi toko. Iya, nanti bilangnya lagi lihat cek toko sebelah lagi ya. Ya, gitu. Kalau Pak dosen. Ini dosen nih Pak, dosen. Setahu saya dia dosen. Saya nggak tahu kalau udah berubah. Loh, iya kan? Dosen ya di akuntansi. Bidang apa sekarang nih? Ya, di kepengurusan sekarang kebetulan saya masuk di wakil sekretaris. Wakil Sekretaris. Terkait IKA ini. Kemarin saya memberi masukan supaya
dari setiap program kerja yang didesain di IKA ini ada ruhnya. Ruhnya maksudnya sebelum kita menyusun program kerja, jadi sebagaimana saya berikan masukan kemarin ke teman-teman yang menyusun program kerja, coba kita balik diri dulu, lihat IKA ini sebenarnya dibentuk tujuannya apa selain tadi permasalahan kekeluargaan, ya kan? Jangan-jangan mau cari juga biar keluarganya lebih akrab, atau udah yang sekarang bukan dari IKA? Yang sekarang bukan dari IKA. Bukan dari IKA. Tapi IKA alumni juga. Tapi alumni juga kan? Ya? Alumni juga. Ya, alumni Alumni juga. maksudnya gini. Alumni juga dari kampus lain. Ya, ini kan tetap Dari alumni. kampus lain. Iya. Berarti ada kaitannya juga bahwa Ya kan, mungkin dia ingin membesarkan. Dia membesarkan, Iya, iya. membesarkan IKA. Lanjut mungkin ya tadi ya. Kemarin boleh dibilang berlebihan kalau saya bilang arahan, tapi masukan ke teman-teman ketika menyusun program kerja, tolong program kerjanya dipertimbangkan beberapa hal yang menurut kita sebenarnya jadi tujuan kenapa IKA bahkan di setiap kampus terbentuk IKA. Iya. Yang pertama, kita bisa berharap IKA ini dia sebagai salah satu alat yang bisa membangun opini tentang alma mater. Politik ini gitu begini loh, politik begini. IKA mungkin bisa mengambil peran di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap ini IKA ini dia menjadi sumber informasi bagi adik-adik mahasiswa. Jadi artinya ketika ada adik mahasiswa yang sudah mau lulus, bahkan baru lulus, sebisa mungkin IKA menjadi tempat pertama mencari informasi. Saya mau kerja di mana kira-kira, mekanismenya seperti bagaimana, kalau saya mau wawancara harusnya seperti bagaimana, dan seterusnya. Terus berikutnya, kita berharap IKA ini juga menjadi sumber inspiratif bagi adik-adik mahasiswa. Artinya ketika kita masuk kampus, kita bisa memberi inspirasi ke mereka supaya adik-adik mahasiswa ini punya semangat belajar yang kemudian berikutnya kita juga berharap IKA ini kedepannya bisa menjadi sebagai katalisator pemberi masukan kepada kampus. Artinya Dosen susah ya, ininya artinya- bahasanya berbeda, bahasanya artinya- berbeda, katalisator. Katalisator. Saya, artinya demi kemajuan kampus, kita kan ada di luar. iya, Kita sampaikan ke kampus. Nonton Iya. ya. Di luar. Pak, Ibu, di luar loh, dunia luar itu sudah Iya. seperti begini. Gitu. ya, Iya. Ada baiknya mungkin betul. kampus juga merubah diri seperti itu seterusnya, ya. Itu mungkin. Kemudian yang terakhir, tentunya tadi yang kekeluargaan bisa menjadi alat pemersatu di antara kita sebagai alumni. Contoh mungkin ya, saya tidak kenal Ica ketika tidak di alumni, tidak kenal Kak Uki, Kak Sari. Ketika karena adanya alumni ini kita saling kenal. artinya bisa saja jadi pengembangan karir. Ya, artinya itulah proses memperluas jaringan di antara kita, kayak seperti yang dicontohkan tadi. Guru punya banking, mungkin sebelumnya kita tidak tahu, gitu. Tapi dengan adanya ini, artinya itu besok lusa ketika ada teman saya butuh, ada nggak bankingnya? Oh ada, namanya Bung. Ya, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Tujuan yang kita harap dari IKA ini. Jadi apapun mungkin program kerjanya nanti, misal di pariwisata, jalan-jalan, mungkin ruhnya yang mau diambil adalah kita mau mempererat, nah, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi sebisa mungkin tidak keluar dari yang tadi, sebisa mungkin program kerja yang kita bentuk bisa memainkan satu, kalau bisa dari sekian poin tadi, satu kali jalan ada sekian poin tadi yang kita berikan. Dari pemaparan barusan saya lihat sih, mungkin itu keinginan besar kita semua. Alumni itu harus besar sebenarnya, dimanapun alumni apapun itu akan menginginkan bahwa ikatan alumni mereka itu besar, dengan mencontoh dengan ikatan-ikatan yang lain. Itu kan nyontek juga. Jadi dengan kepengurusan yang baru ini kan paling tidak ada ikon yang kita bangun, mungkin begitu ya. Ada ikon yang utama yang kayak tadi ide kreatif itu kan bisa jadi ikon. Karena tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua Rais, itu dia mau sebenarnya enteng contoh buat stand up
Itu ide-ide yang brilian. Jarang ada jadi sponsorship seperti itu. Mungkin juga nanti di kampus ini kan IKA jurusan punya masing-masing program. Nah, dengan adanya kepengurusan baru ini, mungkin dari sipil, dari elektro, dari kimia, dari yang lain itu kita mungkin bisa menyatukan sekarang bahwa ini loh IKA Poltek. Nah, sementara kira-kira nih saya lempar nih, ada nggak proyek-proyek mercusuarnya nih gitu loh? Apa sih nih yang mau dibesarkan awal per 3 bulannya dulu, atau seperti apa IKA Poltek ini yang kepengurusan ini? Kalau nggak salah ini IKA yang kelima nih. Yang kelima. Ya kan? Yang kelima itu kan berarti angkat tangannya begini kan? Ya. Kalau yang begini kan bukan begini ya. Kalau begini udah tinggal tuh. Atau dia memang mau udah mau sampai ke Jepang. Kalau di Kota Makassar kayak begini tidak. Nggak ada kan? Iya, makanya. Inilah satu keajaibannya. Inilah satu keajaibannya. Jadi kita nggak ada ini ikonnya tinggal ngangkat gini, orang nggak kita berpolitik. Siap. Gitu? Iya. Jadi harapannya IKA Poltek ya ke depan apa sih yang ininya gitu loh. Jadi contoh kan agak sulit ya ngumpulin alumninya karena kan banyak nih. Tapi kan nggak mungkin ngumpul. Tapi paling tidak adalah ada komunikasi. Inilah IKA. Jadi kira-kira mau seperti apa nih untuk penjaringannya nih? Penjaringan kan salah satu contoh umpamanya mau bikin kegiatan nih sebenarnya. Rupanya alumni itu ada. Ngapain pakai yang lain? Ahli-ahli yang lain. Betul. Karena di tempatnya sekarang kan ada dewan pakar nih. Ya. Dewan pakar, dewan pembina, dewan pakarnya tuh banyak sih. Dan semuanya kemana-mana. Ada malah yang melenceng dari tadinya teknik jadi di hukum. Ada juga yang dulunya di berbeda lagi dia. Ya. Ada yang jadi dosen. Ada yang sekarang juga banyak sekarang. Ada juga yang udah dekan. Di mesin tuh ada yang jadi dekan. Betul. Jadi kira-kira mau apa nih? Mau yang disampaikan ke alumni yang nonton kita nih, yang nonton sekarang podcast ini, paling enggak mau segila apa sih? Atau mau anti mainstream, atau cuma bilang ayo dong daftar supaya saya tahu bahwa saya punya Kanda masih ada, saya punya Dinda masih ada. Mungkin seperti itu. Ada yang ini kan kira-kira gimana nih ngumpulin nih? Ya. Iya kan? Ngumpulinnya ini seperti apa? Kalau saya melihatnya karena udah ada sekitar puluhan ribu. Kalau saya melihatnya begini, karena dengan tagline-nya IKPNUP Keperiodaan 2020-2024 dengan sinergi dan solid sebenarnya kan, dia punya tagline-nya seperti itu, secara otomatis ya yang dia kemas adalah sinergi dan solidnya dulu gitu kan ya. Nah, artinya bahwa ya yang dia utamakan adalah hubungan komunikasi sebenarnya alumni ini. Nah, ini bisa terjalin ketika yaitu dia kekurangan kita kan di pendataan alumni sebenarnya. Jadi saya pernah ngobrol sama Pak Ketua juga gitu kan ya, dan pengurus-pengurus yang lain juga. Sebenarnya kan pendataan real kita punya alumni, artinya pendataan mereka sudah kerja di mana, yang tadi kita bilang kita buat ini ternyata kita punya alumni ada IO yang paling besar, jadinya begitu itu tidak terdata gitu kan, kita pakai yang lain, alumni di yang lain. Kenapa kita nggak pakai alumni kita gitu kan ya? Nah sebenarnya poinnya di situ. Kalau saya lihat kepengurusan Kandares ya dia maunya, ayo kita kembangkan kita punya alumni gitu kan. Makanya dengan media ini sebenarnya, dengan podcast ini, dengan menghadirkan seluruh alumni yang berpotensi, harapannya sih sebenarnya media ini sebenarnya sebagai
ajang reuni juga. Iya. Ya kalau saya bilang ajang Iya, reuni. iya. Dari podcast sebelumnya kan yang ditampilkan alumni yang sudah kerja di sini. Harapannya ya supaya teman-temannya bisa, oh ternyata contohnya kalau orang yang tidak lihat Kak Gun contohnya kan sudah 20 tahun ternyata Kak Gun tambah muda gitu kan. Iya. Waktu kuliah Iya. tua Mungkin gitu mau kan. belajar Seperti gitu ke rumah. gitu kan. Kalau mau belajar ke rumah. Dilihat ada Ica, kok ada Ica Ada tambah cantik ya gitu Hah? kan ya. Persyaratan sebenarnya nggak banyak. Iya. Cukup bahagia. Bahagia itu sederhana kok. Iya. Ini dibuat seperti itu saja. Sering-sering jadi host pasti jadi bahagia. Gitu ya? Iya. Saya kalau diundang lagi saya datang. Pasti saya datang. Nah sekarang gini, kaitannya dengan kandanya, terus dindanya nih. Ya. Nah, saya pengen nih dari kelimanya, terserah dari siapa dulu. Saya pengen Anda ngomong, Lady first dulu lah. biar ditahu nih sama penonton. Kalau kamu sebut umpamanya contoh saya nih, biar kakak saya tahu, alumni junior saya tahu, saya cuman bilang, saya Gunaldi, saya ospek tahun sekian, saya dulu yang jadi ikon, saya jadi ketua dulu, saya jadi ikonnya gugus ini gitu loh, ya kan? Jadi sama halnya dengan gini, pada saat masuk ke kampus, dosen-dosen itu bilang siapa ya? Anda kira-kira nyebutin apa? Saya ini loh Pak. Paling banyak komen. Nah, salah satunya. Salah satunya kan seperti itu. Ikon-ikon seperti itu. Warna khas. Iya. Umpamanya Ica nih contoh pada saat dia, Pak, saya Ica. Siapa ya Ica yang mana? Saya dulu Pak yang ke rumah, yang kehujanan. Ingat kan? Nah, mungkin dari siapa dulu nih mau ungkapkan bahwa saya kalau sebut ini, Dosen dulu lah kalau begitu. saya sebut ini senior saya langsung tahu nih, saya Kandar gitu. Iya. Saya Kandar. Iya. Gili. Nah, iya, saya lihat di FB-nya, saya kebetulan ini Iskandar Kajili-jili. Ini apa sih gitu loh? Bisa saja itu, oh ini dia orangnya gitu. Gitu ya. Kebetulan sudah disinggung. Iya enggak, biar orang tahu siapa sih Kandar ini. Iya. Karena kalau dia mau bilang saya dosen, oh baru dosen, iya kan? Sarif, oh yang Jepang gitu loh. Kan orang, oh Sarif, seniornya tahu, Iya. juniornya tahu. Betul. Ya, maksudnya ini tuh brand yang coba saya bangun sudah dari lama ya. Ya, saya menganggap itu adalah sesuatu yang Jadi kalau ada yang pakai kajili-jili bayar dulu yo. Ini udah brand, udah brand. Boleh. di channel saya mungkin ya. Ada channel juga. Belajar bersama kayak gini ya. Jadi itu coba yang saya bangun. Meskipun mungkin saya pernah dikomplain sama dosen sastra dari UNM kalau nggak salah. Iya. Karena di website saya juga, domain saya kajili.com. Iya. Jadi dosen pakai nama begitu. Oke. Mungkin saya berbeda pandangan makna kajili-jili daripada dengan saya gitu. Kajili-jili saya maknai. Saya akuntansi. Kalau saya mau kerja ngelas, saya belajar ngelas. Kalau saya mau kerja tuh, udah saya belajar. Saya beli mesinnya, saya belajar. Artinya saya tidak akan menolak orang, ini bukan bidang saya bukan orang pertukangan, jadi saya tidak usah belajar. Saya bukan orang mesin, jadi saya tidak usah belajar berarti. Saya belajar ngelas. Saya belajar pertukangan. Saya bukan anak sipil sampai saya tidak bisa plester. Udah saya belajar plester. Jadi ceritanya nih multi talenta. Kajili-jilinya saya masukin di sana gitu. Saya Berarti selama ini kau sudah salah tafsir. Sebenarnya ya. Salah tafsir. Sebenarnya. Salah Saya pun tafsir. tahu juga ini apa kajili-jili yang seperti ini. contoh mungkin saya orang akuntansi, tapi mungkin di luar sana saya lebih dikenalnya sebagai programmer kan. Iya. Udah saya belajar programming sampai mendalami gitu ya. Iya. Belajar psikologi udah. Saya tertarik psikologi. Karena itu apa kamu orang? Enggak. Pokoknya saya mau tahu. Itulah kajili-jili. Kajili-jili. Jadi pada saat Anda ngomong nih sekarang nih kan ditonton orang nih, dia langsung tahu nggak bahwa oh ini Iskandar nih. Saya tahu nih angkatannya sekian gitu. Nanti tahu kajili. Oh gitu. Kalau Ica, Saya juga bingung.
mau ngomong bilang, saya dulu yang ramping loh, gitu. Ya kan bisa saja. Ica, saya dulu yang menari. Jangan sampai kan ada juga yang masuk tuh namanya siapa terus diubah pada saat dia ospek akhirnya berubah namanya. Nah itulah ikonnya dia. Jadi maskot. Iya. Kalau Dinda Ica seperti apa? Yang sekarang nih ngomong kan banyak yang nonton, juniornya juga nonton, seniornya juga nonton. Nah kira-kira dia mau tahu nih Ica yang mana nih? Oke. Kemarin waktu kuliah kan saya tidak berjilbab. Makanya kan bingung nih pada saat. Saya Sama-sama. ya identik orang yang rambutnya curly, terus sering nari juga di Poltek. Nari. Berarti sama kayak Dewi Gita. Berarti sama sama saya. Saya mau bilang begitu tadi. Enggak, saya kebetulan sama dia. Sekarang kan dia berjilbab. Saya dulu enggak. Iya. Dulu dia enggak, sama. Iya, sama kan? Dia waktu terbius sama orang tua ya. Oh gitu ya, yang curly pintar nari di angkatannya tuh Ica, ya udah, yang pintar nari itu ya udah orang langsung oh Ica ini. Oh. Betul. Sekarang aktivitas dosen. Tidak, kerja. Kerja apa tuh? Kerja di kantor dinas sosial. Wih. Tinggi sosial. Sosialnya tinggi. Kimia masuk. Tapi bisa saja dia jiwa sosialnya tinggi, akhirnya dia sosialita, wanita sosialita. Sosialita ya. Oh, gitu. Kalau ketua, saya biasanya manggil sekjen dulu, karena dia sekjen. Nah sekarang saya bingung mau manggil apa dia nih. Nah dia ikonnya dulu apa nih? Kalau Saya lihat foto-fotonya. waktu kuliah. Hmm. Waktu kuliah paling kan kalau yang berkecimpung di PKM gitu kan, di UKM, karena saya jaga UKM masalahnya dulu. Jadi memang kalau sebutin bahwa saya Uki yang sering tidur di ruangan sini, orang Saya udah jaga tahu. UKM dulu Oh, tidur gitu. di situ. Kalau pagi-pagi anak-anak sudah datang, saya baru bangun. Oh. Kemudian saya pergi mandi di masjid, ya kan. Kadang-kadang anak humaniora marah-marah karena kita pakai WC-nya. Ya begitulah kira-kira. Jadi ya mungkin kalau anak-anak kantin pasti ya di zaman angkatanku ya pasti tahu gitu. Anak kan. kantin juga ya. Ya kira-kira begitu, dilarang melarang, ya kan. Keluar main. Berarti junior saya nih. Iya, Junior saya di anak kantin. Begitu Berarti yang kira-kira sama gitu berarti kan. dewan pembinanya Iya. paman ya. Iya, begitu kira-kira. saya punya skripsi. Iya. Selesai skripsi itu. Saya enggak cerita bohong. Saya salah satu yang saya ucapkan terima kasih itu paman dan tante di kantin. Kenapa? Karena kan dulu saya Banyak punya orang utang. tua kan di Kalimantan. Jadi saya kan artinya saya di sini ya boleh dikata Makan minum gratis. Makan minum enggak. Makan minum baru tuh Iya. dulu tuh. Enggak, takutnya kan dia naruh begini, Catat dulu. yang diucapin yang kelihatan, yang di bawahnya enggak. Karena dia begini, makan 5, 2. Nah itu tadi dia itu tutup yang- enggak Jadi, kelihatan. jadi kalau pagi-pagi itu kalau paman bilang apa masa nasi tak paman, iya makan betul, alhamdulillah. Orang Nanti tua angkat paman, lah ya. Iya, alhamdulillah. Sama. Almarhum luar biasa buat saya gitu Iya. kan ya. Maksudnya ya dengan adanya beliau, dengan baik hatinya beliau, mungkin kita semua lah, maksudnya siapa sih alumni Poltek yang tidak kenal paman dulu kan? Pasti kenal semuanya paman. Saya tadinya kalau dia masih ada kita mungkin panggil. Kita datangkan beliau di sini gitu kan ya. Kemungkinan malah dibuat jadi dewan pembina di ketua ikan. Untuk masih di kuliner ya. Loh kan ketuanya sekarang anak kantin periode pertama dia tuh. Bayangkan saja saking orang sabarnya dia. Saya ingat sekali kalau sore itu dia sudah ada drumnya, dia isi air. Iya. Sore isi air, ya kan? Nah, untuk pagi pakai air itu sebenarnya. Malam-malam kita pakai, Pak. Habis lagi drumnya. Pagi-pagi ngeliat, habis Nggak lagi merasa air. berdosa? Begitu kan? Tapi tidak marah. Enggak merasa berdosa. Ya. Sekarang baru tahu ya. Tidak ada air. Susah air WC enggak jalan ya kan. Gitu ya. Bayangkan kita mau pergi ke masjid tidak ada, jauh sekali. Tapi di koridornya. Malam, ya kan? Lewat Ke- tapi tidak ada airnya dia. Sarip seperti apa? Saya enggak.
ikon apa ya? Waktu kuliah tuh seperti apa sih? Saya kuliah dulu seperti apa ya? Oh mungkin ini orang melihat fisik saya. Karena saya beda gitu dengan teman-teman. Ketika orang melihat fisik saya, Jepang. iya. Sampai sekarang malah ke Jepang ini. Salah satunya itu kan, yang kedua juga orang nyebut nama saya mungkin kok beda fisik dengan namanya. Iya. Jadi kadang sampai sekarang itu ya alhamdulillah saya juga orangnya gaul, mana-mana tidak kenal siapa. Biasa orang kenal saya, kayaknya saya kenal kita dulu yang gini. Oh iya, karena saya dulu tidak terlalu apa ya, hanya mungkin beda kan di antara bentuk fisik, tapi nama juga beda gitu. Memang dulu ada apa ya, ada saya tidak nyangka juga ada dosen yang mengatakan sama saya, kayaknya kau mirip orang Jepang, dicurinya di Jepang nanti. Jadi doa. Akhirnya jadi doa. Kan. Saya juga nggak nyangka bisa kerja di pekerjaan ini, yang ingin saya buatkan bahwa saya harus berbuat baik untuk anak-anak Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur umumnya, karena saya tidak mau informasi untuk mereka maju ke sana, karena informasinya pusatnya di sana. Jadi saya bawa ke sini untuk ke Makassar, kita bangun anak-anak Makassar aja bisa. Jadi saya punya ikon itu Makassar bisa tonji. Nggak, jangan ke Jawa. Itu tahun berapa ya ikon itu ya? Makassar saya bisa tonji. Saya 9 ada tahun 99 ya? 99 itu. Iya. 99 itu. Jadi itulah mungkin itu saya punya. Jadi orang cuma bilang Sarif Jepang ya. Dulu ini apa? Ya salah satunya juga itu kan. Saya nggak nyangka juga ternyata. Akhirnya itu. Jadi. Iya. Kalau Dinda? Kalau saya apa ya Kak? Mungkin sudah cocok yang pertama. Mungkin yang pertama tadi komen terbanyak. Jadi saya di angkatanku itu selalu menduduki 3 peringkat komen. Tidak ada libur. 3 semester. Jadi dia termasuk 3 besar. 3 besar. Oh itu hebat. Menurut saya itu hebat. Dan yang paling saya Kalau yang lain kan nggak mungkin bisa. ya. Oh, susah loh buat kayak gitu kompen. Coba buat sendiri. Sulit. Harus punya nyali. Itu cuma bisa dibuat di kampus ya. Iya. Cuma itu prestasi yang didapat mungkin. Iya. Jadi, akhirnya Jarang libur. kompen itu orang dulu melihatnya jelek. Saat ini Anda mengatakan bahwa saya paling dikenal angkatan saya itu saya raja kompen. Akhirnya kan itu berarti. Jadi sesuatu nggak boleh kita katakan bahwa itu Teman di luar IKA Politik ini belum tahu apa itu istilah kompen yang ada di Politeknik. Oh iya. Adanya cuma di Makassar, di IKA Poltek. Jadi sebenarnya intinya adalah hari malam ini kita kumpul, terus teman-teman bisa menyatukan, terus alumni-alumni lain yang dulunya nggak tahu bahwa mungkin malah seperti di mesin itu dia nggak tahu. Ya. Kalau IKA energi itu himpunan itu energi jurusan itu udah gabung. Ya. Seperti itu salah satunya. Jadi mereka udah tahu bahwa energi mesin itu udah satu jadi jurusan mesin. Betul. Iya. Nah, inilah malam ini kita bersama di sini menyampaikan itu bahwa IKA Poltek itu ada. Iya kan? Ada. IKA Poltek itu ada. Nah, akhirnya menurut saya sebelumnya nggak kenal Ica. Akhirnya kenal sekarang. Kenal sekarang. Dia di sosial, mungkin juga nanti bisa ajak sosialita. Kan salah satu ini ya. Iya, itu. Dibuka lagi lemari jilbab. Biar sama-sama. Enggak, soalnya mesin dulu itu dekat dengan kimia. Iya. Sinerginya seperti itu. Jadi dia tahun-tahun itu saya melihatnya gitu. Jadi dulu tahun sebelum saya itu sipil itu dengan mesin itu banyak yang Jadi. Iya, ada yang jalan-jalan sama lah seperti itu. Kalau mesin mungkin dekat secara fisik, bangunan kalau dengan AK sudah dari dulu dekat dengan hati. Lebih menusuk lagi. Dalam ini. Enggak sih kalau secara itunya saya yakin kita semua di sini untuk pengembangan alma mater kita. Jadi
ini mewakili pengurus 2020-2024 IKA 5. Mungkin ada harapan, silahkan. Tapi bukan harapan kita ya. Ya. Jangan sampai ngomong harapan kita, itu rumah sakit. Jadi harapan menurut saya harapannya gini. Contoh umpamanya kayak tadi kan, pengen itu lebih besar. Sekarang kan ada pariwisata, ya kan? Ada pariwisata, ada Ya. industri kreatif. Itu kan berbeda dengan yang kemarin. Nah, harapannya apa sih sama alumni nih? Siap. Kira-kira yang mau Kalau saya mungkin yang pertama itu kali ya, like, ya, share dan itu ikon sebenarnya. Kalau saya sih itu bisa jadi tagline-nya like, share, subbreaker, apa semua kan? Ya, tonton sampai habis. Tonton Ya, sampai habis. artinya dengan Radia Media ini harapannya kita alumni yang tadi dikatakan bahwa IKA itu masih IKA ada gitu kan. Jangan sampai terpikir oleh alumni PNUP IKA itu di mana sih sebenarnya? Ini ada loh IKA gitu kan. Nah, dengan kita kumpul begini sebenarnya kita nggak buang-buang waktu. Iya. Saya bilang Betul. gitu kan ya. Kita nggak buang waktu. Kita jalin silaturahim ya, harapannya ya itu tadi banyak manfaat segala bidang, kagum bidangnya ini. Siapa tahu suatu ketika ya semua alumni juga bisa ikut partisipasi dengan data-data yang kita punya. Harapannya sih kita membawa alma mater sebenarnya. Nah, ketika kita semua sudah klub di sini di IKA, kita masuk di kampus kita bisa bantu ya seperti yang dilakukan oleh IKJ sebenarnya. Iya. IKJ kan sudah melakukan ada beasiswa ya kan, Iya. IKA sipil, IKA mesin, IKA elektro gitu kan, IKA semua IKJ kan sudah ada beasiswanya. Ya kalau bisa kita sebagai alumni dari IKA pusat bisa menopang nantinya mahasiswa terbaik di Politeknik gitu kan, contohnya kita kasih beasiswa luar biasa gitu kayaknya dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu kan. Ini kan bagian dari menopang juga kita punya nantinya kalau seandainya banyak like, subbreaker. Iya. Salah satunya yang saya dengar adalah gitu kan. hasil ini akan dipakai untuk Kembali lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh alumni, oke lah kita bicara bahwa saya nggak bisa, saya nggak ada waktu untuk IKA, tidak ada masalah, tapi minimal bukalah handphone Anda semuanya alumni nonton YouTube, jangan lupa like ya kan, subscribe, nonton sampai habis gitu kan ya. Nah. Itu sudah merupakan sumbangsi buat kami di sini untuk bergerak nantinya. Betul. Gitu kan ya. Ya mungkin mudah-mudahan kan jadi bisa naik besok 20.000 like nanti. Iya. Amin gitu kan ya. jangan lupa Itu disampaikan harapanku sama sih. yang lain. Iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton sampaikan juga ke alumni yang lain. Betul. Sampaikan lagi kalau berantai, insya Allah kita bisa melebihi like-nya itu dari yang mana yang paling tinggi kan like sekarang. Insya Allah kita. Yang penting adalah kita sinergi dan Soleh. Jadi akhir kata bahwa IKA PMUP solid dan sinergi. Ya. Open your mind, alumni bicara. siap.